Di antara contoh-contoh hadis yang menyebutkan kita ini begitu banyak kemanjaan yang diberikan Allah, Rasulullah berkata dalam urusan mengantarkan jenazah, menyalatkannya, kata Rasulullah dari Abu Hurairah, man syahidal janazah, barang siapa yang datang menyaksikan jenazah saudaranya, hatta yusalli, dia datang duduk di bawah tenda, dia tunggu untuk solat. Datang duduk nunggu untuk mensolatkan jenazah, falahu qirat, maka dia dapat pahala 1 qirat sampai mensolatkan saja. Wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan, tapi barang siapa yang datang menyaksikan jenazah saudaranya, menunggu untuk solat, lalu dia iringi jenazah sampai ke kuburannya, sampai selesai urusan dikuburkan, qila kana lahu qiratan, dia dapat pahala 2 qirat. Qila, lalu ada yang bertanya, wa mal qiratain, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Qala masalul jabalain al-azimain, yaitu seperti 2 gunung yang sangat besar. Jadi dalam hadis yang lain disebut 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. 1 qirat. Masya Allah, datang, duduk, nunggu jenazah dimandikan. Kita kan cuma duduk aja itu. Itu pun ada yang duduk, tetap bicaranya bisnis juga. Duduk di bawah tenda, nunggu jenazah dimandikan. Pertanyaan antara sesama, kalau enggak tertarik, ya pertama. Cuma duduk saja. Tapi kita tanya, Kiban, kabere, kayak mana? Udah bisa disolatkan? Nah, kita duduk saja. Begitu dikeluarkan jenazah, kita solatkan. Begitu selesai disolatkan, kita lalu mohon pamit, karena harus mengajar kembali. Ya, ada yang harus pergi ke sana, ke sini, tak bisa sampai ke kuburan. Janji Allah melalui Nabi 1 qirat, 1 gunung Uhud. Itu duduk hanya untuk solat jenazah, 1 gunung Uhud. Subhanallah. Siapa yang mau kasih pahala seperti itu di antara kita? Tak ada, cuma Allah. Allah pun sebenarnya enggak beri suka-suka Allah, tapi Allah ingin beri. Allah ingin beri pahala segunung Uhud. Mau ditaruh di mana pahala itu? Kalau enggak diletakkan di dalam hal yang gaib, dalam khazanah Allah, dalam gudang Allah. Seandainya kita mau meletakkan pahala di dunia, kita harus beli tanah miliaran hektar untuk menaruh pahala kita. 1 kali datang nampak orang solat, 1 gunung Uhud. Sekali datang, akhirnya kita enggak mau datang lagi, enggak tahu taruh di mana lagi. Makanya pahala itu tidak diberikan di dunia, karena kecilnya dunia dibandingkan akhirat. Allah simpan di akhirat. Nanti bukanya, nanti, selama kita tidak menghilangkannya. Tapi kalau sudah kita update status, alhamdulillah, aku telah menghadiri proses pemakaman saudaraku, semoga 1 qirat menjadi milikku. Lalu kemudian muncul lika-lika, di bawahnya lika-lika, komen-komen, ya Allah, kok bisa begitu engkau ya, kapan engkau taubat, dulu kan engkau sabu-sabu, macam-macam lah. Lalu kita mulai kebanggaan, kita pamerkan dalam status kita, macam-macam, kita menghapus pahala kita sendiri. Sampai ke kuburan, kita tunggu proses pemakaman. Nah, ada kesalahan umum yang terjadi. Kalau kita ulang baca kitab, baca dalil-dalil, itu seharusnya sebelum selesai dikuburkan, makruh untuk duduk. Dan itu larangan Nabi SAW. Salah satu kitab cek ke Fiqh Islami wa Adillatuh tentang adab ketika proses penguburan, jangan duduk. Orang hari ini begitu sampai di kuburan, jenazah belum selesai, masih ada yang masih digali, ada yang baru diturunkan, belum selesai. Orang sudah pasang tikar duduk di bawah pohon, duduk semuanya. Ini kemakruhan yang paling banyak terjadi, padahal tidak diizinkan duduk oleh Nabi sampai selesai. Begitu sudah selesai, barulah kita duduk, kalau ingin duduk. Juga sebenarnya salah satu larangan adalah memakai sandal di area kuburan. Karena Nabi pernah menegur sahabat pakai sandal. Kata Nabi, keluar, lepaskan sandal. Di komplek kuburan dilarang, makruh hukumnya pakai sandal. Namun kita pahami dan kita maklumi, karena dulu di masa Nabi pasir, orang tak pakai sandal, tak terlalu bermasalah. Hari ini kita tak pakai sandal, Pak, ketemu sama putri malu,
pulang-pulang infeksi. Berikutnya, besoknya kita yang diantarkan ke tempat yang sama. Kalau itu bisa dimaklumi karena keadaan kita berbeda, keadaan alam kita berbeda. Makanya kita nggak tegur, yang begitu-begitu kita nggak tegur karena ustaz pun pakai sandal juga sampai situ. Yang ceramah pun pakai sandal, semuanya pakai sandal. Karena nggak bisa, daerahnya memang susah kalau nggak pakai sandal. Selayaknya lepaskan sandal. Nah, sampai ke kuburan kita tunggu sampai selesai. Sudah habis, lalu ahli keluarga yang tinggal mendoakan segala macam, kita pulang. 2 gunung Uhud, subhanallah, 2 gunung Uhud hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa bayangkan kalau 2 gunung Uhud, misal kerja kita Pak cuma datang-datang di mana ada orang meninggal, sedekah nggak pernah, kan? Sama istri ribut, kadang-kadang kerja kita hanya datang-datang ke orang meninggal, kita tunggu istri kapan meninggal, kita datangi, kita tunggu anak kapan meninggal, kita datang. Pokoknya jadi itu saja kerja kita. Pak Nauru meninggal saja bedanya. Misal itu amalan kita. Yang lain pun kita tak punya. Tak ada yang lain kelebihan kita. Salat tahajud tak sanggup, dah capek nonton bola. Apalagi sampai nonton di masjid. Jadi jangan sampai nonton bola di masjid. Apalagi sedang pengajian tapi nonton bola, ini bagusnya nggak usah ikut pengajian, masuk saja ke dalam bola itu, suruh ikuti saja langsung. Ini kadang-kadang kemunafikan terjadi juga. Jadi jawab kepada Allah, seandainya itu saja pekerjaan kita, mungkinkah Allah menzalimi kita dengan menghilangkan pahala itu? Tidak. Kita bisa masuk surga dengan pahala kita yang banyak, karena ukurannya adalah timbangan. Oh, kita ada dosa, kita mati tidak taubat. Kalau taubat, orang dihapuskan semua dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambana. Orang yang diterima taubat dihapuskan semua dosa. Ini kita mati enggak taubat, maksiat ada, pahala pun banyak, ke tempat orang meninggal pun banyak, tetapi maksiat juga ada. Karena kita mati bukan dalam keadaan menghapus dosa, tidak taubat, maka yang pahala ini tidak dihilangkan Allah. Itu menjadi penyebab kita masuk surga. Tapi yang dosa tetap diperhitungkan. Kullu nafsin bima kasabat rahim. Setiap orang itu wajib tanggung jawab di atas apa yang dia lakukan. Dengan dosanya lah dia transit ke dalam neraka. Dengan dosanya dia transit dalam neraka. Kapan dia bisa mendapatkan pahalanya? Nanti setelah hancur lebur di dalam neraka merasakan azabun alim, baru dia dapatkan pahalanya untuk masuk surga. Terjemah Allah. Tapi kalau Allah menginginkan kebalikannya, pahala yang sedikit pun bisa menyebabkan Allah pilihkan surga. Pahala yang sedikit Allah bisa pilihkan surga. Maka kebaikan itu jangan diremehkan walaupun yang sederhana. Rasulullah berkata, ada seorang laki-laki, innar rajula yataqallabu fil jannah, ada seorang laki-laki berbolak-balik dalam surga. Maksudnya yataqallab, begitu senangnya dia masuk surga. Bahasa ini mungkin dia enggak nyangka bisa masuk surga. Apa yang dia lakukan, kata Rasulullah, hanya gara-gara memindahkan satu batang pohon yang jatuh di jalan. Dia pindahkan batang pohon yang jatuh di jalan, lalu dia berniat ketika memindahkan, semoga kaum mukminin yang lain tidak terkena batang pohon ini. Dia pindahkan dengan ikhlas karena Allah. Gara-gara itu Allah ambil amalan ini, penyebab dia masuk surga. Itu bisa terjadi. Makanya surga dan neraka itu milik Allah, suka-suka Allah. Kita hanya ikuti prosedur, ini jangan, itu jangan. Ya jangan, kalau ini boleh, lakukan. Itu saja prosedurnya. Tapi tetap kesimpulan akhir pada ridha Allah. Bisa jadi dosa yang kecil menyebabkan kita dicampakkan ke neraka walaupun pahala banyak. Seorang perempuan solat tahajud, kata sahabat, melapor ke Nabi, malam solat tahajud, siang puasa, sedekahnya banyak, tetapi mulutnya yu'zi jiranaha, mulutnya menyakiti tetangganya. Kan dilapor kepada Nabi, hadis sahih. Kata sahabat, ya Rasulullah, ada seorang perempuan tahajud tak pernah tinggal. Kalau tahajud tak pernah tinggal, apalagi solat isya sama maghrib. Siang puasa, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, tiap hari sedekah, jangan ditanya. Mulutnya yang bermasalah, ya Rasulullah, menyakiti tetangga. Kan lebih banyak ibadah daripada menyakiti ini. Tapi ternyata, apa kata Rasulullah?
la khaira fiha, dia bukan orang baik. Wa hiya min ahli nar, dialah penduduk neraka, penduduk neraka. Makanya jangan remehkan dosa kecil, jangan remehkan amalan kecil. Seorang kakek tua jatuh dari sepeda, kemudian kita berhenti sebentar di belakangnya, kita tolong dia naikkan, kita berdirikan sepedanya, lalu kita tolong dia, kita ambil bahan-bahannya, kita letakkan lagi di atas sepedanya, kita dorong untuk mendaki sedikit, kita selesaikan urusan dia, lalu dia berjalan dengan bahagia karena ada yang menolongnya. Bisa jadi ini amalan yang Allah buat untuk memasukkan kita ke surga. Maka jemaah Allah, apapun yang ada di depan kita ambil. Sampai bebek pun mau nyebrang, berhentilah sebentar. Bukan Honda bebek, bebeknya. Bebek mau nyebrang, izinkan bebek nyebrang. Dan semoga itu menjadi melepas kesusahan kita di akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim, seorang yang kaya raya di masa Bani Israel, dia sering menghutangkan uang ke orang. Sering orang susah temui dia. Lalu kemudian ketika dia menagih, dia utus ini anak-anak buahnya, budak-budaknya dia utus untuk menagih hutang. Kata Rasulullah, dia ketika suruh tagih kepada anak buahnya, dia katakan, yang kaya tagihlah, yang sudah jatuh miskin tidak sanggup bayar, maafkanlah. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Begitu katanya kepada para penagih hutang. Yang kaya tagih, yang tidak sanggup bayar hutang, lepaskanlah. Semoga Allah lepaskan kita nanti di akhirat. Maksudnya maafkan kita di akhirat. Apa kata Nabi? Ternyata Allah memberitahu Nabi, innallaha qad tajawaza anhu, dia telah dilepaskan dari api neraka gara-gara suka melepaskan hutang dari orang yang miskin. Maka bapak yang sudah memberikan hutang pada orang miskin, ya, kalau memang tak sanggup bayar, lepaskanlah. Apalagi kalau cuma 2.000, jangan ditagih. Tapi yang modal 200 juta Pak, sama orang kaya, rumah makin besar, itu jangan ring Pak, gas terus, ya. WA terus, ya. Hadirkan terus siapa yang bisa, maaf kuntilanak, hadirkan semua supaya bisa tertagih hutang. Nah begitulah kita berbuat baik. Makanya umat Muhammad ini begitu manjanya, urusan-urusan apapun yang dia lakukan, senyumnya jadi sedekah, kalimat la ilaha illallah subhanallahil azimi wa bihamdi, seterusnya, satu kalimat tumbuh satu kurma, satu kalimat tumbuh satu kurma di surga. Banyak sekali pahala umat Muhammad. Kenapa juga masih melawan Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa masih tunggang badan? Kenapa masih solat maghrib di kedai kopi? Ini kan benar-benar benar sekali hati, benar-benar Allah lebih buruk daripada binatang setelah dimanjakan segala macam. Jadi kalau kita melihat pahala-pahala dalam banyak hadis, dalam contoh banyak hadis, ini memang Masya Allah, setiap lini umat Muhammad ini disayang Allah. Baca Quran, alif 10 pahalanya, alif 10, lam 10, mim 10. Kalau kita yang tak bisa baca Quran, ucapkan saja alif 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 mim 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 mim. Masya Allah, subhanallah. Belajar Iqra dipikir enggak ada pahala, mengucap satu huruf 10 pahala. Satu huruf, bukan satu alif lam mim, satu pahala. Satu huruf 10 pahala, hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sudah sampai tua, umur 55, belum juga bisa baca Quran. Kalau lihat jubahnya, sepertinya sudah hafal 30 juz. Begitu dicoba, nggak bisa baca Quran. Maka pakaian tidak bisa menjadi penentu. Walaupun begitu, kata Nabi, yang pintar al-mahiru bil Quran, yang pintar baca Quran, tajwid, faham, makharijul haruf, tahu semuanya. Apa kata Nabi? Nanti dikumpulkan ma'al kirabil, ma'as safaratil kirabil bararah, dikumpulkan dengan malaikat di surga Allah, dilayani oleh semua malaikat. Yang enggak bisa baca, ya tak 2 pahala. Yang tidak bisa baca 2 pahala. Pahala kesusahan dan pahala membaca. Subhanallah. Begitulah kemuliaan Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum